cara pengisian freon di kulkas yang dingin tapi nggak jadi batu es. Itu karena faktor oli yang ke evaporator ini, olinya pada naik saudara-saudara. Ini caranya evaporator nih, pipa ke evap yang bikin batu es itu olinya naik. Jadi kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Habis dipres olinya nggak ada. Dan ini kenapa pakai kondensor luar, soalnya kondensor bagian dalam ini udah keropok, ada kebocoran. Nih ini aslinya nggak pakai kondensor ini ya saudara-saudara. Tadinya aslinya orinya pakai kondensor ini, berhubung ada kebocoran bodi dirubah pakai kondensor. Jadi pakai kondensor yang 12U. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jangan yang 10. Kalau yang 2 pintu pakai yang 12U ya saudara-saudara. Soalnya nanti kalau dipakai yang 10 mesinnya panas. Nah ini tahap pembersihan oli yang naik ke evaporator. Olinya sampai banyak banget saudara-saudara karena naik. Nanti setelah bersih baru kita pengisian freon. Ini sementara membersihkan bagian evaporator karena olinya naik. Tuh masih banyak olinya tuh. Harus sampai bersih, sampai nanti nggak ada keluar oli sedikit pun. Olinya masih banyak saudara-saudara, sampai habis olinya. Tahap berikutnya ngelas buat ngisi freon. Alas dulu pentil buat ngisi freon. Rata ngelasnya, jangan sampai bocor. Oke, kita bantu pakai air biar cepat dingin ya saudara-saudara. Nah ini panas, pakai air dulu. Air berdingin. Air zam-zam. Dia udah pergi. Masih. Awalnya belum datang. Ini dulu biar kompresornya jangan sampai terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas mati saudara-saudara. Mendingan didemin dulu. Nah, itu jepit. PTC ya, kanan kiri.
overloadingnya dulu nih dipasang, baru PTC nya. Kita cek tang ampere mak, coba cek kompresornya masih bagus atau enggak. Kita menggunakan tang ampere ya. Ini angkanya diputer ke 40 sampai 400 ampere. Kita cek ampernya saudara-saudara. Ini ampernya itu maksimal 0,9 atau 1 ampere, nggak apa-apa 1 ampere. Tuh masih ampernya masih sangat bagus ya, 0,9. Nanti kalau udah diisi paling maksimal 1,2. Oke, nanti bersambung lagi ya. Kita tahap selanjutnya pengisian freon. Tapi sebelum diisi freon, kita harus vakum bodi, vakum angin yang ada di dalam bodi kulkas ini sampai habis. Cara nyirinya habis nanti di sininya dikasih tanda-tanda pakai metil ya saudara-saudara. Metil. Vakum sampai benar-benar nggak ada angin di dalam bodi kulkas ini. Cara nyiriinnya habis atau enggak kita gunakan metil. Nah ini kalau masih kayak gini berarti angin di dalam bodi itu masih banyak. Tunggu sampai benar-benar nggak ada gelembung-gelembung angin ya, sampai habis. Tunggu ya, kurang lebih sampai habis lah, 15 atau 20 menit. Lebih bagusnya setengah jam sampai bener-bener vakum, nggak ada angin sama sekali. Nanti setelah ini habis cabut tuh, lama-lama habis saudara-saudara. Tuh lihat tuh ya, mulai habis anginnya. Sekarang lagi di vakum posisinya sampai bener-bener hampa udara. Ini biar kelihatan dikasih metil lagi, tapi nanti metilnya jangan banyak-banyak, cukup segini aja metilnya ya. Ukuran masukin ke kulkas segini aja nih, udah cukup. Kalau ini buat ngetes biar kelihatan anginnya masih atau enggak, jadi saya sengaja banyakin metilnya. Lama-lama mulai habis. Tunggu saya yang nyerpisnya mau mbako dulu. Posisi anginnya udah bener-bener vakum, udah nggak ada ya saudara-saudara. Tuh nggak ada gelembung sama sekali. Sekarang kita cabut mana itu tang itu, cabut ininya nih, cabut sekarang ya biar metilnya masuk ke dalam buat penetralisir. Nih saya cabut saudara-saudara. Ini harus nyedot. Kalau nggak nyedot berarti ada yang mangpet, ngelasnya bisa jadi rapet sama kena lasan. Nih saya cabut. Nah, tuh ngisep saudara-saudara. Udah jangan banyak-banyak tuh, tinggal dikit ya. Tinggal tahap pengisian freon. Udah sampai sekian aja dulu isi freon. Freon itu sampai bener-bener ngebul. Buka tutup pengisian freon. Sekarang kita colokin, harus naik cepat. Mati sih, masih panas ini. Nanti posisi udah cukup tenang. Antar di jarum ini antara 12 sampai 15, jangan terlalu banyak.
Kalau kebanyakan nggak dingin, nggak jadi batu es, malah mengakibatkan ini mati kompresornya, saudara-saudara. Pengisiannya sedikit-sedikit aja, nggak boleh dipaksain. Sambil ngecek kebocoran di sini harusnya pakai busa dikasih sabun, jadi kelihatan. Nah, takutnya ada lasan yang bocor. Bocor nggak sih? Coba ini diginiin ya saudara-saudara, takutnya ini lasannya ada yang bocor. Jadi kalau pakai sabun, kalau bocor ini pasti ada gelembung-gelembungnya, bekas las-lasannya semuanya dicek, takut ada kebocoran. Kalau ada kebocoran ngelas pasti di sini ada gelembung-gelembung angin. Nah ini sementara kayaknya nggak ada nih. Nah, cara ngecek daripada kerja bolak-balik, dicek. Kalau ada bocor pasti ada gelembung air keluar karena tekanan freonnya sangat kenceng saudara-saudara, sangat tinggi. Ini enggak ada berarti bagus ngelasnya ya. Tinggal kita ngisi freon sedikit demi sedikit sampai keluar uap esnya. Tutup ya, biarin sirkulasi sampai di dalamnya sono kelihatan dingin. Udah kamu sambil di video